Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah pengajian pimpinan dan tim Muhammadiyah Karangkajian yang saya hormati, untuk kajian malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang manhaj tarjih. Kita akan bahas dalam manhaj tarjih ke-13 dan 14 tersebutkan tentang peran akal dalam ibadah dan dunia. Ya. Di dalam kita beragama ini terkadang terjadi diskusi tentang akal dan wahyu. Mana yang didahulukan, akal dulu atau wahyu dulu? Wahyu dulu atau akal dulu? Ada sebagian yang mengatakan bahwa akal itu harus tunduk kepada wahyu. Jadi seluruhnya harus tunduk kepada wahyu, sehingga akal tidak mempunyai ruang untuk berpikir. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa akal itu memiliki otoritas, jadi otoritas untuk berpikir, untuk menentukan apapun, memahami wahyu dan seterusnya. Itu semuanya harus oleh akal sepenuhnya. Nah, sekarang Muhammadiyah posisinya di mana? Kalau kita banyak mengkaji tentang beberapa putusan, Muhammadiyah kira-kira memposisikan akal itu, ada hal-hal yang memang akal harus tunduk kepada wahyu, tetapi dalam beberapa hal juga bahwa akal itu punya peran untuk juga memahami wahyu. Jadi kita tidak seluruhnya akal harus tunduk kepada wahyu sehingga akal tak memiliki ruang-ruang lagi. Padahal Al-Quran dan Hadis bicara tentang akal. Sebagaimana kita tidak boleh mengunggulkan akal berlebihan di atas wahyu, karena itu nanti seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kan dominan akalnya yang sangat kuat. Gitu. Nah, akhirnya Muhammadiyah memposisikan akal sesuai dengan fungsinya. Saya ingin bacakan di dalam manhaj 13 dan 14 tertulis ini. Di dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, pemahamannya dapat menggunakan akal. Ya. Jadi di dalam persoalan ibadah, yang ibadah itu ketentuannya ada dalam Al-Quran dan Hadis atau dari Al-Quran dan Hadis. Nah, untuk kita memahami Al-Quran dan Hadis ini, memahami teks-teks Quran dan Hadis dapat menggunakan akal. Jadi dapat menggunakan akal. Sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nas daripada akal memilih kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi. Ini poin pertama dari manhaj tentang akal. Lalu yang kedua, dalam hal-hal yang termasuk al-umur ad-dunyawiyah atau perkara-perkara dunia yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan demi kemaslahatan umat. Jadi kira-kira begini, Muhammadiyah memahami fungsi akal itu dibedakan. Pertama, di dalam persoalan ibadah, ya, ibadah itu kita sepakat itu harus memiliki landasan dari Al-Quran dan Hadis, sebagaimana kita sudah pernah jelaskan dalam manhaj pertama,
Muhammadiyah bermanhajkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Ini firm, ini sudah sepakat. Dan ini menjadi bagian dalam kita berMuhammadiyah. Tapi kemudian Al-Quran dan hadis itu kan perlu juga dipahami. Nah, cara memahami sebuah teks yang ada dalam Al-Quran dan cara memahami sebuah teks dalam hadis ini kan diperlukan akal. Sehingga dalam bahasa lain tidak salah menggunakan akal untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi bukan kita tidak mau pakai Quran hadisnya, tetap Quran dan hadisnya, tapi dipahami. Untuk memahami teks-teks itu memerlukan akal, ya, untuk memahami teksnya. Misalkan contoh apa itu penentuan awal Ramadan, ya, penentuan awal Ramadan. Ketika berbicara teks hadis, hadis yang banyak digunakan oleh para ulama kan sumu liru'yatihi, waftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat ruqyat. Berbukalah kalian dengan melihat ruqyat. Itu teksnya. Tapi kemudian teks ini masih membuka ruang akal kan ingin berusaha memahami. Yang dimaksud teks itu seperti apa? Apakah itu perintah yang ta'abudi, melihat itu harus betul-betul wajib melihat, ataukah meruqyat itu bagian ta'akuli yang di situ ada akal juga untuk berperan memahami teks tersebut. Sehingga kalau Muhammadiyah memahami perintah syar'inya perintah untuk berpuasa Ramadan. Tetapi untuk mengetahui ini sudah masuk satu Ramadan atau belum, bisa dengan menggunakan ruqyat, bisa menggunakan hisab. Maka ruqyat dan hisab itu posisinya sebagai wasilah. Ya. Jadi bukan ta'abudinya. Ta'abudi itu keharusan, harus ruqyatnya. Jadi bisa dengan hisab, bisa dengan ruqyat. Disinilah akal kemudian berusaha memahami teks-teks tersebut. Dan ini tidak salah. Ya. Jadi Muhammadiyah membolehkan akal untuk memahami teks-teks yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kalau perkara itu di dalam perkara dunia, al-umur ad-dunyawiyah, perkara-perkara dunia. Kalau menyangkut perkara-perkara dunia, maka ini sangat diperlukan peranan akal. Ya. Jadi kalau dalam perkara-perkara dunia, ya ini akal ya tentu memiliki apa ya keleluasan untuk memang berpikir. Kenapa? Karena Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang persoalan-persoalan dunia. Dalam bahasa di sini dalam manhaj dikatakan yang mungkin persoalan dunia itu tidak menjadi kewajiban Nabi gitu. Misalkan ya, yang munculnya atau sabab wurud hadis ini tentang menanam itu pohon ya. Nabi pernah menstek sebuah pohon, ternyata hasilnya itu tidak bagus. Lalu kemudian datang sahabat memberitahu, ya Rasul, baiknya begini, begini, dan begini supaya nanti hasilnya bagus. Barulah kemudian Nabi bilang, ya kalau begitu terserah kamu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam perkara dunia ini kamu lebih paham. Bisa jadi kamu ahli pertanian. Ya saya tidak ahli dalam pertanian. Silakan lakukan yang terbaik. Ya. Jadi bagaimana cara menstek pohon yang kemudian nanti menjadikan hasilnya lebih bagus lagi. Nah, di sinilah sedikit berbeda ya. Jadi kalau dalam perkara-perkara ibadah itu wahyu harus diutamakan, tetapi wahyu ini dapat dipahami oleh akal. Tapi kalau dalam perkara-perkara dunia, ya akal diberikan keleluasaan untuk berpikir. Banyak memikirkan kan yang mungkin pada masa Nabi belum apa ya tentang masalah bagaimana menata sebuah konsep tata ruang, bagaimana begini begitu, itu kan akal yang harus berpikir memikirkannya. Baik, yang berikutnya. Nah, makna dan konsep akal. Saya mencoba mencari kata aklun, akal, dengan berbagai macam ragam bahasa.
ada sekitar 73 kali disebut dalam Al-Quran. Ya. Misalkan takkilun, yakilun, atau dengan model yang lain tatafakkarun, tadakkarun, yandurun, ulil albab, itu yang memiliki makna-makna peran akal. Jadi dalam Al-Quran cukup banyak sekali ayat-ayat yang memberikan penjelasan bahwa akal itu harus dipergunakan. Afala ta'qilun, apa kamu tidak berpikir gitu. Afala tatafakkarun, sama apakah kamu tidak memikirkan itu. Afala tatadabbarun. Jadi ada sekitar 73 kali disebut dalam Al-Quran tentang akal. Berarti di sini kita ini tidak boleh membenci akal, ya. Tidak boleh membenci akal, ya. Jadi menurut pendapat saya kurang tepat juga kalau ada orang yang menyalahkan akal. Agama kok pakai akal, agama kok diakal-akalkan. Ya, saya kira tidak begitu kalimatnya. Memang agama ini berdasarkan wahyu, tapi memahami wahyu itu butuh akal gitu. Ya. Misalkan wahyu mengatakan perintah sholat, sholat harus menghadap kiblat. Terus akal kan harus bertanya, kiblat itu sebelah mana ya? Terus cara membuktikan ini kiblat ini sudah benar apa tidak, itu kan perlu akal. Ya. Sehingga jangan mengeneralisir, menyalahkan akal. Gitu, ya. Jadi akal memiliki fungsi-fungsi yang positif karena Al-Quran juga memerintahkan untuk menggunakan akal. Ya. Di aqala yaqilu aqlan itu maknanya fahima atau tadabbaro, itu untuk memahami, mengerti, memikirkan dan menimbang. Akal itu, akole itu kan artinya ikatan, daya pikir yang mendorong melakukan kebaikan dan mencegah keburukan. Jadi sesungguhnya akal yang sehat yaitu ya, itu paham mana yang baik, mana yang buruk. Gitu. Paham mana yang baik, mana yang buruk. Mohon maaf, andai kata ada orang belum paham agama, tapi dia akalnya masih sehat, itu dia paham mana yang baik, mana yang buruk. Ya, jadi kalau orang telanjang, menurut akal itu baik apa buruk, itu akal paham bahwa telanjang itu buruk, walaupun dia nggak tahu dalilnya. Mana dalilnya yang melarang telanjang? Dia nggak tahu. Tapi akal itu akan mampu menjawab ini baik, ini buruk. Nah, sehingga manfaatkanlah ya, gunakanlah akal itu untuk juga eh, mampu untuk mencegah perbuatan yang keji dan yang munkar, juga sekaligus dapat mendorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, akal itu artinya daya pikir, ya, atau jalan, atau cara melakukan sesuatu, atau akal juga maknanya bisa tipu daya, muslihat, kecerdikan, kelicikan, atau juga akal dalam KBBI disebutkan kemampuan melihat cara memahami lingkungan. Nah, itulah arti dari akal. Sekarang fungsi. Apa fungsinya akal? Ya. Kita ini disebut makhluk yang paling sempurna itu karena sebabnya ada akalnya. Ya. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi kesempurnaan manusia itu letaknya pada akal. Apa itu namanya? Malaikat, ya. Makhluk yang paling taat beribadah kepada Allah, tapi tidak disebut makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Karena malaikat tidak diberikan akal. Binatang bisa melakukan ini dan itu, tetapi binatang tidak diberikan akal. Dan seluruh makhluk-makhluk yang lainnya, yang membedakan kesempurnaan kita manusia adalah karena akalnya. Bapak dan Ibu, kita dihargai oleh orang lain, menjadi terhormat, itu karena ada akalnya. Coba mohon maaf ya, Bapak seorang yang gagah, lalu ganteng, tampan, tapi akalnya hilang. Itu orang nggak ada yang peduli, orang nggak ada yang perhatian, karena akalnya hilang. Ibu juga sama, ibu seorang yang cerdas, bahkan yang profesor juga ada ya, seorang profesor,
itu dihormati itu karena ada akalnya. Coba kalau akalnya hilang, orang tidak tertarik, orang tidak menghormati. Maka inilah ya, akal harus kita jaga pemberian dari Allah ini. Di antara fungsi akal itu adalah untuk menganalisis dan menginterpretasi. Jadi ayat-ayat, teks-teks Quran maupun teks-teks hadis itu bisa dianalisis dengan akal. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 255 tentang ayat kursi itu, di situ kalau kita analisa kan di dalam ayat tersebut salah satunya menjelaskan tentang sifat Allah kan. Tapi kalau akal nggak bekerja, nggak paham itu, cuman baca saja itu ayat itu apa isinya. Nah, itulah fungsinya akal. Kemudian akal juga fungsinya untuk menafsirkan satu makna, ya. Misalkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Nah, di situ akal berpikir tentang niatnya. Misalkan memahami bagaimana pentingnya niat dalam sebuah tindakan. Lalu kemudian dengan dalil itu pula kemudian akan berpikir bagaimana cara memotivasi agar niat itu niat yang positif. Nah, itu karena akal, ya. Jadi hadis iya memang betul, tapi kan memahami hadis kemudian dikembangkan oleh akal. Apa yang dimaksud oleh teks tersebut? Kemudian yang ketiga, fungsi akal itu bisa menghubungkan dengan realitas, ya. Misalkan dalam surat An-Nisa ayat 135 ada ayat tentang keadilan. Itu ayat itu bicara tentang keadilan. Nah, akal kemudian juga berpikir, ya. Bagaimana umat Islam ini bisa mencari dan mewujudkan keadilan? Gitu. Caranya bagaimana itu? Wujud keadilan itu seperti apa? Itu kan yang berpikir akal. Al-Quran hanya bicara harus antu adil adil ya, harus adil gitu ya. Ada ayat yang populer Pak, idilu wa aqrabu taqwa. Berbuat adillah karena adil itu mendekati kepada takwa. Nah, kita tidak hanya bicara idilu, adillah, berlaku adillah. Terus cara berlaku adil seperti apa? Cara mewujudkan nilai-nilai keadilan seperti apa? Bagaimana? Nah, itulah akal. Akal yang berperan, akal yang memikirkan sehingga keadilan dalam berbagai aspek kehidupan ya nanti dalam sosial, politik, ekonomi dan lain-lainnya. Jadi keadilan dalam sosial harus seperti apa? Keadilan dalam politik bagaimana? Keadilan di dalam ekonomi juga seperti apa? Ya. Bapak Ibu dimasukkan yang rahmat Allah sementara, sedikit saya ingin menyampaikan juga mengingatkan kemarin tanggal 20 September belum lama ini ada pernyataan sikap bersama antara ormas khususnya 3 ormas MUI, kemudian Muhammadiyah dan NU. Pernyataan sikap bersama ini itu menolak miras. Ya. Ada sekitar 8 poin. Nah ini pernyataan sikap ini mari kita jaga, kita kawal bersama-sama. Karena di DIY ini, khususnya Yogyakarta, memang kategorinya termasuk darurat miras. Miras itu, Bapak Ibu, seperti ya beli es teh lah ya. Di mana-mana bisa dijumpai. Itu seperti beli rokok, maka mari kita menjaga bersama-sama. Ya. Termasuk di antara poin-poin kesepakatan pernyataan bersama itu ini ada kaitannya dengan pilkada. Jadi saya ingin mengingatkan di antara poin pilkada itu adalah bagaimana kita berkomitmen dengan calon-calon kepala daerah itu mereka calon-calon yang siap menegakkan tadi ya nilai-nilai keadilan, juga siap untuk ya menutup miras-miras itu dan tidak mau kompromi dengan perkara-perkara miras. Nah, jadi saya mengkampanyekannya, saya tidak tahu pokoknya calon kepala yang berani berkomitmen tentang itu. Jadi bukan nanti melegalkan membuka ya outlet-outlet tentang miras dan sebagainya. Nah, jadi di sini contoh ada perintah tentang keadilan. Nah, cara keadilan bagaimana itu dalam politik, dalam sosial, dalam ekonomi, itu semuanya kan akal yang
berperan memikirkan atau mengimplementasikan dari ayat tersebut. Kemudian yang keempat, fungsi akal itu adalah mempertimbangkan ijtihad. Dalam tentu situasi modern yang tidak mungkin belum disebutkan oleh Al-Quran dan hadis, yang mungkin pada masa dulu ya belum ada, sehingga memerlukan ijtihad. Nah, berijtihad itu kan adalah kerjanya akal. Jadi akal bagaimana berpikir, mencari dalil untuk memecahkan satu perkara ini yang pada masa Nabi mungkin belum terpecahkan, tapi harus dipecahkan. Kan harus ijtihad. Maka ijtihad itu tentu dengan menggunakan akal. Ya. Inilah fungsi akal. Yang berikutnya, sekarang kedudukan akal di dalam agama ini ya. Hukum itu berdasarkan teks dan konteks ya. Jadi suatu hukum itu berdasarkan kepada teks dan konteksnya. Ada teksnya seperti ini, lalu kemudian konteksnya bagaimana? Tentu dikaitkan dengan sabab urutnya, lalu kemudian geografisnya, yang melatar belakangi munculnya teks tersebut itu harus dibaca secara keseluruhan. Nah, tadi perdebatan akal dan wahyu dalam pengantar yang di awal tadi, di kalangan sahabat sendiri sesungguhnya sudah muncul ya, muncul dalam pengertian ada sahabat yang memang dominasi wahyu lebih kuat daripada akal, dan ada yang dominasi akal yang lebih kuat daripada wahyu. Contoh saja Ibnu Umar dan Umar. Kalau Ibnu Umar itu anaknya, Ibnu Umar itu lebih kepada bahasa lain tekstual. Jadi wahyunya lebih kuat. Tapi kalau Umar itu ijtihadnya lebih kuat atau penggunaan akalnya lebih kuat. Bagaimana Umar melakukan ijtihad, terobosan akalnya untuk memecahkan satu persoalan yang pada masa Nabi belum ada atau bahkan berbeda dengan masa Nabi. Tuh ya. Misalkan pada masa Nabi orang mabuk itu dicambuk 40 kali. Pada masa Umar dirubah. Bukan 40 kali tapi 80 kali. Ya. Pada masa Nabi, tarawih itu tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk jamaah. Tapi pada masa Umar lah pertama kali bahwa tarawih itu harus berjamaah. Ya, sehingga Umar mengatakan nikmatul bid'ati hada. Bid'ah yang bagus adalah bid'ah yang ini, ditarawih dengan berjamaah. Lalu kemudian orang berzina itu dicambuk atau dirajam. Tapi pada masa Umar pernah ada orang berzina tidak diapa-apakan, dibebaskan, tidak dihukum. Kan itu menyelisihi dari teks, menyelisihi dari apa yang terjadi pada masa Nabi. Dalam Al-Quran juga ada wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri itu dipotong tangannya. Tapi pernah ada kasus pada masa Umar ada orang mencuri tapi tidak diapa-apakan, tidak dipotong tangannya, alias dibebaskan. Itu semuanya adalah ijtihadnya Umar. Ya. Jadi bukan Umar membenci teks Quran, bukan. Tapi Umar kan berijtihad atas teks dan konteks itu. Walaupun dalam Al-Quran ada perintah potonglah tangan bagi orang yang mencuri, tapi kenapa saat waktu itu ada pencuri Umar biarkan? Karena setelah Umar periksa, analisa kasusnya, si pencuri ini dia mencurinya karena terpaksa. Apakah semua pencuri harus dipotong tangannya? Harus dilihat dulu motifnya. Dia itu terpaksa untuk menutupi kebutuhan hidupnya, akhirnya mencuri. Tadi kalau dibaca lagi, ada orang zina tapi oleh Umar tidak dihukum, tidak dicambuk, tidak dirajam. Kenapa? Karena kasusnya itu konteksnya berbeda. Dalam sebuah riwayat yang pernah saya baca itu ada seorang perempuan ini kehausan, haus yang sangat haus. Dia ingin minum. Akhirnya ketemu dengan seorang penggembala. Katakanlah penggembala kambing, minta minum. Nah oleh si penggembala kambing ini nggak dikasih minum, tapi malah
Jaili, saya akan kasih minum, tapi syaratnya kamu harus zina dengan saya. Akhirnya si wanita ini terpaksa memilih mau berzina dengan si penggembala kambing. Yang penting dia bisa minum supaya bisa bertahan hidup. Karena kalau tidak minum, bisa akibatnya lebih buruk lagi. Terjadilah zina. Ketika dilaporkan, diperiksa kasusnya oleh Umar, bla 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 bla, akhirnya Umar putuskan. Karena kasusnya seperti ini, walaupun dia benar telah melakukan zina, tapi dia tidak termasuk kategori yang harus dihukum. Nah, ini artinya kan memahami teks. Teksnya tetap ada. Tapi kan orang boleh ya berbeda di dalam memahami teks tersebut. Nah, sehingga disinilah pentingnya kita tasamu. Tasamu itu toleransi, menghargai. Ya, Muhammadiyah punya pendapat A, di luar Muhammadiyah ada pendapat B, ya tidak apa-apa, silakan. Tapi kita memiliki dalil, argumentasi tentang apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah. Sebagaimana mungkin yang di luar Muhammadiyah berbeda pendapat dengan Muhammadiyah, jangan menyalahkan pendapat Muhammadiyahnya. Ya. Sedikit ya, saya mengulas sedikit saja ya. Dulu sempat ramai tentang Ustadz Adi Hidayat juga ya, tentang bab musik. Ini beberapa minggu yang lalu juga ramai lagi tentang Ustadz Adi Hidayat. Ya, ketika acara di UMSU kalau nggak salah ya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Adi Hidayat sedang memberikan orientasi untuk mahasiswa baru, memanggil mahasiswa baru, ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Ya. Lalu Adi bertanya tentang ya kurang lebih intinya kamu hafal Quran, coba tolong bacakan ayat yang kamu hafal. Yang non Muslim juga ditanya, kamu hafal Alkitab, coba bacakan Alkitab. Lalu kan dikomentari. Di antaranya dalam Alkitab menyebutkan tentang beberapa kebaikan, dilihat ya sama pada prinsipnya masing-masing Alkitab itu mengajarkan tentang kebaikan. Tapi kemudian dipotong, di framing, lalu kemudian dikatakan bahwa Adi Hidayat itu liberal. Ayat liberal karena menyamakan Alkitab dengan Al-Quran. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Nah, jadi seperti itulah ya. Jadi terkadang ya walaupun mungkin ada perbedaan pendapat, tapi tidak harus seperti itu. Apalagi ini dalam perkara yang sesungguhnya tidak seperti itu yang dimaksudkan. Jadi Adi-Hidayat tidak memaksudkan menyamakan Alkitab dengan Al-Quran, sangat tidak mungkin sekali ya. Tapi ketika membahasakan itu lalu kemudian ditangkap oleh beberapa orang, lalu kemudian diviralkanlah dan ramai lagi itu tentang persoalan itu. Baik, akal juga dapat membedakan baik dan buruk. Ya, kalau tadi tentang penggunaan akal mana yang lebih dominan, akal dan wahyu ya. Itu di kalangan sahabat, di kalangan imam mazhab juga sama itu ya. Kalau Imam Hanafi itu juga dikenal rasionalnya lebih kuat ya dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hambal contohnya. Nah, jadi masing-masing memang memiliki ya keunggulannya masing-masing. Tapi itu bukan satu kesalahan sehingga tidak mengapa ya. Jadi penggunaan akalnya lebih kuat tapi tetap dalam kerangka agama. Tapi juga memang lemahnya akal ya. Nanti tergantung penggunaan akalnya karena ada jadi nanti ya memang akal juga ada sisi lemahnya ya, tergantung akalnya itu. Karena ada akal yang kebablasan juga itu yang disebut dengan liberal itu, jadi apa-apa pokoknya harus begini harus begitu tanpa mengindahkan kaidah-kaidah ya. Yang disebut ada Mu'tazilah atau mungkin sekarang kita sering mendengar istilah liberal yang kebablasan. Nah, posisi Muhammadiyah tidak begitu. Tidak liberal kebablasan penggunaan akal, tapi juga tidak mematikan akal. Ya, tidak boleh memperburuk akal. Jadi orang yang menggunakan akal nah, itu tidak salah. Ya. Kemudian kalau kita melihat juga di dalam persoalan-persoalan agama itu selalu perintah agama dikaitkan dengan persoalan akal. Ya. Syarat utama taklifi, misalkan kita bicara sholat. Di antara syarat sholat itu harus berakal. Nanti kalau syarat puasa juga sama. Ibadah puasa itu salah satu syaratnya
harus berakal. Jadi hampir banyak persoalan-persoalan ibadah itu dianggap sah kalau dia memiliki akal. Jadi begitu berharganya akal itu ya. Walaupun dia berwudu, lalu kemudian dia memakai tutup aurat, lalu dia berangkat ke masjid menghadap kiblat, tapi dia tidak berakal, sholatnya yang nggak sah. Jadi akal ini sangat penting sekali ya. Dan akal ini juga termasuk bagian dari maqasid syariah. Jadi sesuatu yang harus dijaga ya, hifdudin, hifdul akli, itu menjaga agama, menjaga akal. Nah, salah satu menjaga akal tadi kita harus juga menjaga dari perkara-perkara yang bisa merusak akal. Di antara contoh perkara-perkara yang bisa merusak akal adalah miras. Jadi kita tolak miras, kita kampanyekan untuk menolak miras. Jangan sampai ada di Karang Kajian yang buka warung-warung miras. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, Pak. Yang sembunyi-sembunyi kayak warung-warung biasa saja. Nanti cuma tanya ya, kayak seperti ada rokok enggak? Nanti oh ada, tapi disembunyikan. Nah itu harus kita sepakat bersama. Kenapa? Karena kalau miras ini terus dilegalkan, anak-anak kecil juga bisa pesan. Bahkan online juga bisa sekarang kayak GoFood itu, kan repot juga itu. Dia mau pesan miras bisa online ya. Nah, padahal itu perkara-perkara yang bisa merusak akal. Ini kan bahaya kalau akalnya rusak, sehingga cara berpikirnya pun tadi keliru. Ya. Baik, nah ini contoh-contoh dalil-dalil dalam Al-Quran tadi yang ada sekitar 74 ayat. Misalkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 80, wa huwal ladzi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahari afala taqilun. Apakah kamu tidak berakal? Coba perhatikan ya ciptaan Allah tentang kematian, tentang kehidupan, pergantian siang dan malam. Itu semuanya banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diambil bagi orang yang berakal. Tapi kalau orang nggak memfungsikan akalnya, ya biasa saja, santai-santai saja, tidak tertarik. Justru malah orang-orang yang masuk Islam, yang tadinya non-Islam, membaca tentang fenomena-fenomena alam, akalnya digunakan, dia menemukan Tuhan dengan ilmunya itu. Kalau kita kan di awal sudah memang yakin dulu Islamnya, sehingga akalnya kadang itu tidak difungsikan. Ada orang yang dulunya belum Islam tapi memfungsikan akalnya, mengetahui, memahami dan meyakini setelah melakukan perbandingan dengan akalnya, Islam agama yang paling benar. Bisa dibaca ya nanti beberapa surat yang menunjukkan bahwa akal itu benar-benar diberikan oleh Allah kepada kita manusia untuk digunakan. Yang berikutnya, akal itu ada dua macam. Pertama ada akal dasar, kedua ada akal bentukan. Di akal dasar dan ada akal bentukan. Kalau akal dasar itu adalah kemampuan dasar manusia untuk berpikir dan memahami sesuatu yang dibawa sejak lahir. Dari dulu sejak lahir kita tahu 1 tambah 1 berapa? 2. Itu akal kita menjawab 1 tambah 1 itu 2. Itu akal dasar. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan akal itu sifat yang melekat pada orang yang berakal. Akal itu syarat dalam mempelajari satu ilmu. Jadi ilmu pun dipelajari itu syaratnya harus dengan akal. Yang kedua, ada akal bentukan. Nah, akal bentukan ini adalah kemampuan berpikir, memahami yang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman, oleh pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Jadi ibu-ibu punya cucu, yaitu masih kecil, itu akal itu bisa dibentuk. Bagaimana menjadi akal yang baik berdasarkan tambahan-tambahan wawasan, tambahan-tambahan pengalaman. Anak kecil kan misalkan nih, makan kan belum bisa. Jangan disuapin terus, beri kesempatan dia untuk belajar makan sendiri. Walaupun mungkin cemot-cemot, walaupun berantakan, ibu jangan kesel ya. Mbak Uti nggak usah kesel. Ya, ini makannya berantakan, mendingan disuapin. Nggak apa-apa.
Karena kalau disuapin terus, maka dia tidak akan memiliki akal pembentukannya, dia tidak akan berkembang karena kan dari pengalaman. Biarkan dia beri kesempatan makan sendiri walaupun cemot-cemot. Nanti selanjutnya kan diajari. Lambat laun makannya menjadi baik. Nah itu adalah akal bentukan. Memang harus ada prosesnya. Tahu misalkan ini jeruk ini manis atau kecut. Coba Ibu kalau beli ke tukang buah ya, mau beli jeruk, kan tanya, "Bu, ini jeruknya manis apa kecut?" Kok bisa dijawab, "Ini kecut." Padahal belum dicicipi, "Ini manis." Kok tahu manis? Itu dari pengalaman. Ya. Pengalaman yang terus-menerus, pengalaman yang berulang-ulang, akal akhirnya memutuskan atau akal menyimpulkan kalau jeruk yang seperti ini umumnya manis, sehingga dijawab ini manis Bu, gitu. Padahal dia juga belum mencicipi. Jadi akal itulah berkembang. Nah, jadi ini harus diolah ya. Jadi ada akal dasar dan ada akal bentukan. Yang terakhir, dalam perkara ibadah, ya ini Muhammadiyah, itu menggunakan akal. Salah satunya ini beberapa contoh, saya kira banyak ya, karena di Muhammadiyah kan ada bayani, ada burhani. Gitu. Kalau bayani itu kan wahyu, teks Quran dan hadis. Kalau burhani itu salah satunya penggunaan akal, keilmuan-keilmuan yang lainnya. Di dalam Al-Quran tidak ada dalilnya larangan untuk meminum ekstasi, tidak ada itu. Larangan memakan pil koplo, tidak ada. Lalu kalau Al-Quran tidak ada, gimana ini mengatakan miras ini haram? Karena yang ada ayatnya tentang khomer. Yas'alunaka anil khomri wal maisir. Mereka bertanya kepada tentang khomer. Nah, khomer itu apa? Lalu kemudian dipikir, seterusnya dirumuskan, sehingga jadilah satu kesimpulan. Kita bisa mengatakan ekstasi itu haram, pil koplo itu haram, ya, anggur merah itu haram, bla bla bla, yang macam-macam itu semuanya haram karena itu menggunakan akal. Basalin itu dengan menggunakan metode kias, ya, menganalogikan, menyamakan hukum. Karena khamr itu sesuatu yang memabukkan, jadi jika ada perkara-perkara atau benda-benda atau zat-zat yang bisa mengakibatkan memabukkan, berarti sama dengan khamr. Maka kullu muskirin khamrun, setiap yang muskir yang memabukkan itu khamr, wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr itu haram. Itu atas kerja apa? Itu kerja akal. Kalau akal nggak difungsikan, kita nggak tahu ini haram apa enggak. Karena Al-Quran tidak menyebut macam-macam dan jenis-jenisnya, yang disebut hanya satu saja, khamr. Nah, sehingga di situ akal ya digunakan. Contoh lagi tadi sekilas dalam menentukan penanggalan ini Ramadan, ini Syawal, menentukan arah kiblat, itu tidak hanya sebatas di teks saja, tapi kemudian akal melanjutkannya. Harus menghadap kiblat, kiblat itu di mana? Seperti apa posisinya? Sudah benar atau belum? Sehingga dibutuhkan ilmu falak untuk melakukan pengecekan ya, atas ini temuan akal harus seperti ini. Menghadapnya harus ke sana. Dan seterusnya ya. Ziarah kubur, ada hadis tentang larangan ziarah kubur toh. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu saya larang ziarah kubur. Al-an fazuruha. Kan akal bertanya, kenapa ya dulu kok Nabi melarang ziarah kubur? Maka hadis itu dipahami. Sebabnya kenapa Nabi dulu mengatakan itu, kok dilarang orang ziarah kubur. Tapi al-an fazuruha itu kata Nabi sendiri. Sekarang silakan berziarah kuburlah. Maka kemudian akal mencari pemahamannya, mencoba memahami ternyata yang dimaksudkan oleh Nabi dilarang ke ziarah kubur itu karena ziarah kuburnya melakukan kesyirikan, bukan mendoakan tapi malah minta doa, minta keberkahan. Nah, tetapi jika sekarang al-anfazuruha, sekarang kalian sudah tahu, kalian sudah paham. Jika ziarah kuburnya bukan tujuan untuk itu, al-anfazuruha, silakan berziarah kuburlah. Nah, itu jadi akal atau ilmu ya, ini dapat memahami
bahwa ziarah kubur itu hukumnya boleh, tetapi ziarah kubur bisa jadi menjadi tidak boleh jika demikian. Cukup Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian manhaj tarjih tentang kedudukan akal atau fungsi akal di dalam perkara agama menurut perspektif Muhammadiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.